Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Basnas Sugeng Rawuh Bu, beserta jajarannya. Yang kami hormati jajaran dari MUI, Matur nuwun Prof, dan teman-teman ini dari jaringan Dewan Masjid dan sedoyo peserta pelatihan. Pertama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita diberi berkah sehat dan kesempatan kita dapat bersilaturahim di tempat apa Pak tadi disampaikan Bu. Awalnya bahwa ini dulu hanya kandang Pak, sehingga orang menyebut di sekitar ini adalah kandang gibas karena ada domba, jadi kandang gibas. Berikutnya ada rumah joglo sehingga muncul joglo kandang. Tapi monggo ini terserah. Tetapi intinya bahwa di sini ada kegiatan penampungan lari-lari Pak. Ini isinya adalah kami merawat rumah-rumah lama yang sudah dirobohkan. Buatan rumah antik Bu. Kalau antik pasti harganya tidak terjangkau misalnya. Ini adalah rumah bekas Pak yang sudah dirobohkan. Kami dirikan. Kami membeli melalui online. Saya bertransaksi mungkin sudah mendekati 50 Pak. 50 transaksi dan sebagian besar ini sudah ada di beberapa tempat di pesantren dan juga di sebagai musola. Ada juga di kampus UNU. Jadi monggo kalau Bapak Ibu berminat silakan mengikuti jejak saya, tapi ampun minta ke saya Pak Anji. Tapi kalau konsultasi monggo. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendet monggo, tapi dengan catatan dibawa sendiri, jangan pakai angkutan. Masih ada Pak tersisa, ini mungkin ada lebih dari 30 yang ada di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini berisi anak-anak semuanya kuliah. Ada yang kuliah di UNU dan juga ada kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Modelnya seperti pesantren, kami sediakan beras pada periode tertentu. Terkadang ada yang ngasih beras Pak, baikan banget. Nah ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, terutama warga masyarakat. Saya dulu sebagai pendiri Universitas Nahdlatul Ulama dan pernah menjadi rektor Pak 3 tahun bersama beliau. Dan tidak ada yang menggaji saya Pak selama 3 tahun. Nah ini saya ingin menyemangati Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu meyakini bahwa instrumen untuk meningkatkan SDM itu melalui kuliah, monggo Bapak Ibu. Idealnya orang yang sudah lulus SLTA itu melanjutkan sehingga angka partisipasinya naik. Dan kuliah tidak harus berbiaya mahal. Ada namanya program KIPK. Kemudian kalau di UNU saya yakin dulu hampir 70% mahasiswanya tidak bayar, tetapi syukur ada yang bayar. Sehingga monggo melalui jaringan masjid, harapannya tidak ada satu anak pun di Kabupaten Banyumas begitu lulus SLTA tidak melanjutkan kuliah karena persoalan biaya. Monggo kalau dari jauh, dari Sumber dan sebagainya, ingin kuliah di Kota Purwokerto, kesulitan pembiayaan terutama untuk kos, monggo kami menerima Bapak Ibu. Dan itu tanpa biaya. Beras tersedia, sepeda motor walaupun butut ada. Monggo. Biasanya kalau yang masuk ke sini kami ikhtiari untuk memperoleh beasiswa. Jadi di sini kalau ngumpul ini ada sekitar 40 mahasiswa. Ini hanya untuk saling memotivasi. Mudah-mudahan monggo. Karena yakin di pedesaan yang jadi pikiran pertama, orang kuliah itu pasti biayanya mahal. Tapi ternyata tidak Pak. Monggo mangke jenengan sakit dengan lari-lari yang ada di sini. Bagaimana mereka syaratnya hanya satu Pak, bersedia untuk prihatin. Hampir semuanya anak di sini ya sudah tertempa dengan keprihatinan. Kemudian ada yang keluar dari orang tuanya hanya disangoni 50.000 Pak. Jadi selama 3 atau 4 bulan di sini tidak pernah tersenyum Pak. Mukanya serius. Saya juga nggak tahu kenapa itu mukanya serius. Setelah saya cari tahu, ternyata dari keluar rumah
itu hanya disangoni 50.000. Jadi cekaman mungkin karena lingkungan kuliah dan sebagainya, tapi alhamdulillah sekarang udah ceria. Bahkan mengangkat sapi yang paling besar beliau jagonya. Kata nggih, perihal dengan rumah kampung ini. Kemudian saya masuk terkait dengan pelatihan juru sembelih. Saya kalau berbicara ini barangkali 16 tatap muka saya sudah terbiasa. Tapi karena ini waktunya singkat, saya akan meng-highlight beberapa saja Pak nggih. Temanya adalah halal, biasanya ikutannya thayyib Pak nggih. Halal thayyib. Barangkali nanti yang diberikan itu hanya pada proses penyembelihan. Ternyata ini sebenarnya tidak Pak. Itu adalah proses panjang. Ada dua concern yang harus diperhatikan. Yang pertama, sering Bapak Ibu mengenal istilah animal welfare. Bagaimana menghewankan hewan, bagaimana memanusiakan manusia. Ternyata itu ada ilmunya Pak. Ada mata kuliahnya. Ada animal welfare, ada animal behavior. Kebetulan saya menjadi penanggung jawab mata kuliah itu dari S1, S2 dan juga di S3. Kemudian yang kedua, yang penting lagi itu adalah berkaitan dengan optimalisasi produksi ternak. Itu mata kuliahnya banyak sekali Pak. Nah makanya saya tawarkan ini Bu Basna dan juga jaringan masjid, pelatihan tidak hanya hari ini, monggo nanti diatur jadwalnya, akan saya ambil teman-teman pakar dari unsur. Bukan hanya pelatihan berkaitan penyembelihan, tapi bagaimana pelatihan itu nanti akan menghasilkan rezeki Bapak Ibu, terutama untuk memakmurkan masjid. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat. Oke. Syukur yang datang nanti bukan hanya kesepuhan, kami akan senang kalau yang datang itu generasi muda, biar tidak hanya main HP. Contoh yang paling mudah, monggo Bapak Ibu sebelum pelatihan nanti ada murid saya namanya Mas Rahman. Pada posisi saat ini Idul Kurban itu tahun kemarin sekitar 800 Pak, karena ada penyakit sirkulasi sapinya. Biasanya mendekati 2000. Itu hanya pada sirkulasi mendekati hari kurban. Belum lagi kalau harian Pak. Hariannya itu tiap 2 hari nyembelih. Kemudian tiap hari memproduksi pakan sekitar 8 ton. Semuanya rezeki Pak di situ. Nah ini Mas Rahmat sudah masuk ke level 3 Pak. Level 1 itu di kampus, bagaimana produksinya bagus. Kemudian level 2 sudah bisnis, bagaimana bisnisnya. Tapi jangan bisa nganter-nganter Pak. Kalau 1 ekor beliau mengambil rezeki 1 juta, kalau 2000 ekor dikantuk pinten Pak? Bisa ngitung ya Mbak. Oke. Sekarang dia sudah masuk level yang ketiga, yaitu social responsibility. Dia menyediakan tempat seperti ini untuk pelatihan dan tanpa biaya Pak. Kalau adik-adik generasi muda ke sana 1 minggu nanti akan dapat bonus. Karena biasanya pasti harus bangun pagi setelah subuh, mereka harus wajib kultum Pak antar mereka. Jadi bonusnya banyak. Ini monggo Bapak Ibu kalau ingin pelatihan di sana sebut aja nama pulau Pak. Mudah-mudahan tidak ditolak. Karena kebetulan yang bersangkutan adalah dekat dengan saya, keluarganya juga dekat. Cari istri sulit Pak, karena sudah menjadi miliarder. Akhirnya datang lagi ke kampus minta tolong ke saya. Jadi istrinya itu kiriman dari saya. Mahasiswi saya tak suruh penelitian di sana. Ada 2 bidadari dulu datang ke sana. Alhamdulillah yang satu menjadi istri sampai hari ini. Mohon doanya mudah-mudahan itu tancap diberkahi Allah. Berkaitan dengan ini ilmunya nanti aja Bu ya. Tetapi yang terpenting kan Pak, bahwa berkaitan dengan halal dan thayyib itu bukan hanya berkaitan dengan bagaimana proses penyembelihan, tetapi itu proses awalnya ada Pak. Kalau penyembelihan kategorinya ada 2 sebenarnya kalau dari sisi beberapa referensi. Penyembelihan secara tradisional dan penyembelihan modern. Kemudian kita mengenal lagi ya, mengenal bahwa itu harus halal dan thayyib. Kalau yang tradisional kan banyak Pak, ada yang diburu dan sebagainya, ada yang ditombak dan sebagainya, sampai yang tradisional di pedesaan biasa.
bahkan sampai goroknya lama sekali Pak ya. Itu bagian dari tradisional. Kemudian ada yang modern, melompat. Bapak Ibu nggak tahu kapan itu di sebelahnya, tahu-tahu sudah di kuliti. Di sana ada proses namanya stunning, dipisahkan menggunakan listrik. Ada juga langsung dipalu Pak seninya Pak. Itu kalau dari sisi kesehatan masuk Pak, sehat. Betul-betul itu sehat. Dalam sisi pengelolaan penyembelihannya nyaman. Yang penyembelih tidak, karena mereka sudah dalam kondisi tanpa energi. Nah, jadi ada dua pendekatan, tadi tradisional, yang kedua modern. Tapi kita harus teguh bahwa itu harus memenuhi syariat Islam. Yang kedua, nah ini berkaitan dengan toyibnya, bagaimana itu agar bisa sehat, bergizi. Nah ini sebenarnya ada rangkaiannya Bapak Ibu. Kalau di RPH sebelum disembelih harus di apa Pak? Dipuasakan. Tujuan dipuasakan diantaranya adalah satu, ternak itu teradaptasi dengan lingkungan tersebut sehingga tidak ada cekaman. Yang kedua, pencernaannya sudah kosong. Ada istilah di sana karkas semu dan karkas murni. Jadi begitu ternak itu disembelih, dikeluarkan jeruan dan alat viscera serta darahnya keluar, kemudian dibagi dengan apa yang disebut daging yang gantung itu Pak. Itu namanya karkas. Nah, indikator ini sebenarnya ini sangat penting Pak bagi Bapak Ibu pengelola takwid, terutama untuk korban. Nanti Bapak Ibu akan mengkaitkan persentase karkas produksi daging itu masing-masing bangsa ternak itu berbeda-beda Pak. Coba saya akan tanya setunggal ya. Saya ngikutin Pak. Ganti lawan. Sing badhe disembelih sapi warna apa Pak? Warnanya merah. Oke. Dengan Pak warna apa? Oke. Sekarang sing tasih warna putih. Warna putih mesti wonten punuke Pak ya. Kenapa warna putih Pak? Kenapa warna putih? Jawabannya biasanya ganu-ganu putih. Putih cenderung ganteng, suci. punuke nggih. Tapi nek jenengan nanti arahannya bahwa berapa daging yang bisa terbagikan, nanti Pak, hasilnya akan beda. Apalagi dibandingkan dengan harga. Harga saat ini yang warna tadi abrit tanpa berpunuk itu berkisar 68.000 per kilogram bobot hidup. Tapi kalau yang putih punuk Pak, harganya sudah Pak, bisa selisih 10.000 di atasnya. Itu dari sisi harga. Berarti Bapak Ibu pilihannya cenderung Putih. orang bisnis ya pasti ngambil Putih. Ngambil yang tidak punuk. Itu dari sisi harga. Yang kedua, dari sisi produksi daging Pak. Kalau yang punuk itu produksi karkasnya tidak lebih dari 52%. Tapi kalau yang merah-merah tadi, apalagi yang Bali Pak, yang jenis ini, perlu betul promosi betul ya. Kalau yang Bali ini dasar penelitian dimanapun itu produksi karkasnya paling tinggi Pak, sampai 55%. Harganya per kilogram paling murah, produksi dagingnya paling tinggi. Jadi Pak Kotir nanti PR-nya ini, apakah harus beli sapi Bali? Kalau dengan orang bisnis kemudian ingin dagingnya banyak ya silakan sapi Bali. Tapi sisi lain ada yang namanya pelestarian plasma nutfah. Sapi putih itu adalah sapi asli Indonesia. Jumlahnya relatif sekarang relatif berkurang. Kalau itu disembelih terus masih dan seperti Pak habis. Nah, ngaten nggih itu pertimbangan. Kemudian yang kedua Pak, sebelum disembelih tadi kan dipuasakan gitu. Nah, yang sapi-sapi kalau dengan pernah dengar sapi Brahman cross ya, itu yang dari Australia, sistem pemeliharaannya itu diumbar, begitu masuk Indonesia di tempat jenengan itu dikandangkan. Itu animal welfare-nya terganggu. Apalagi kalau itu dibawa ke pasar Pak. Pasarnya penyembelihannya adalah penyembelihan secara tradisional Pak. Kalau mereka bisa bilang berontak Pak.
Makanya betul begitu dibawa ke pasar udah. Nah,